Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, salam satu aspal. Kali ini saya akan mengeksplor jalan melintasi kabupaten yang jaraknya sekitar 80 kilometeran dalam tempuh waktu sekitar 2 jam jalan santai ya guys. Yang penting utamakan keselamatan. Ini bukan tentang seberapa jauh jarak yang kita telah tempuh atau berapa kilometer yang telah kita lewati, tetapi seberapa besar kamu telah menghargai orang lain. Akan ada cerita di setiap kilometernya, ribuan lubang yang dilewati, dan banyaknya tambalan roda-roda yang akan menjadi saksi begitu kejamnya jalan kehidupan. Nah, jadi kita harus pandai serta sabar dalam menjalaninya. Nah, kita mulai guys. Perjalanan ini kita mulai dari Jalan Teguh Umar, Kota Pontianak. Nah, kali ini saya akan menuju yaitu Kabupaten Mempawah, Kota Bestari. Nah, situasinya di sore hari ini benar-benar cerah banget ya. Tapi beberapa jam yang lalu cuacanya benar-benar tidak baik guys, karena lagi musim pancaroba juga. Kadang panas, kadang dingin, hujan. Nah, tadi kebetulan angin ribut guys. Jadi ada beberapa pohon di medsos itu ada yang tumbang guys di jalan. Nah, jadi perlu waspada kita kalau di jalan misalkan situasi atau cuacanya tidak baik guys, karena tidak boleh kita paksakan untuk melakukan perjalanan karena berbahaya dan berisiko sekali guys. Nah, jadi kita kalau misalkan di Pontianak ini, kalau kita misalkan mau keluar kota, nah kita harus pandai nih guys menentukan jamnya, karena kalau siang itu siang sampai sore sebelum jam 4 lewat lah ya, belum 4 lewat sore gitulah ya. Jadi tidak terlalu ramai guys, tidak macet. Nah, seperti yang bisa kalian lihat ini sekitar jam 3-an. Nah, jam 3-an saya turun. Nah, ini melewati Jalan Teguh Umar, kemudian Jalan Diponegoro, kemudian saya akan tembus ke Jalan Tanjung Pura. Nah, cuacanya enak banget guys. Ya, panas-panas sedikit gak apa-apa ya guys. Nah, enak nih guys kalau bermotor cuacanya bagus seperti ini. Yang penting kita enjoy ya. Salam satu aspal. Nah guys, sekarang kita memasuki kawasan Katulistiwa Plaza. Nah, ini merupakan pusat perbelanjaan juga guys. Di sebelah kiri ini ya guys, banyak nih perlengkapan elektronik, kemudian juga ada yang pakaian apa semua ada di sebelah kiri ini guys. Nah, tepat di depan ini, wah pas lampu hijau ya guys. Ya, kita memasuki Jalan Tanjung Pura. Nah, Jalan Tanjung Pura ini merupakan jalan utama guys untuk kita melintasi jalan ya. Jadi di sebelah kiri kanan ini kalian bisa lihat bangunannya masih original guys, jadul ya, zaman dulu. Nah, di sini juga banyak nih jualan aksesoris apa, furniture dan lain-lainnya guys. Jadi di sini ya dominan itu Chinese guys ya, karena Chinese itu ciri khasnya adalah berdagang ya guys. Jadi mereka yang banyak jualan nih di sebelah sini bangunan ini. Nah, tepat di sebelah kiri, kalau kita masuk di sebelah kiri ini guys adalah Sungai Kapuas ya guys. Jadi kita sepanjang jalan ini kita melewati atau sejajar dengan sungai ini guys. Kalau kita arah sungai ya guys. Nah, di sini hati-hati guys, karena jalan ini adalah jalan yang memang jalan banyak kendaraan guys. Nah, kalian bisa lihat nih ada kendaraan, hati-hati ya. Harus fokus guys. Nah, ini Jalan Tanjung Pura ini kalau misalkan sore atau malam ini biasanya banyak nih guys kendaraan yang gede nih guys, seperti tronton, truk, itu banyak yang bermuatan melewati sini guys, karena di sebelah belakang kita ini guys ke arah apa Jeruju itu guys adalah banyak pergudangan guys. Jadi banyak angkutan-angkutan yang membawa barang itu melewati Jalan Tanjung Pura guys, karena satu jalur aja di sini ya. Nah, kemudian kita akan melewati di sini ada swalayan Ramayana guys. Nah, Ramayana ini adalah salah satu swalayan yang top dulunya guys. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau lebaran atau mau belanja pakaian ini banyak nih di Ramayana nih. Kebetulan
Ini bulan Ramadan guys, tidak lama lagi mau Idul Fitri. Jadi apakah kalian sudah belanja? Nah, di sini guys yang kita wanti-wanti ini guys, kita memasuki persimpangan 4 nih guys, persimpang empatan Jalan Tanjung Pura. Di sini kita akan belok sebelah kiri guys, karena di sini ada jembatan tol Kapuas. Nah, kenapa disebut jembatan tol Kapuas? Karena konon katanya di zaman dulu ya guys, tahun 80-an seperti itu kata orang tua ya. Kata orang tua zaman dulu itu tol Kapuas ini berbayar guys. Jadi dibuka tutup kayak gitu ya, mungkin karena dikelola oleh swasta, pihak swasta. Tapi sekarang sudah gratis guys, karena mungkin sudah terpenuhi untuk balik modalnya ya, atau pembiayaan atau dananya, nggak tahu juga. Yang jelas sekarang sudah dibuka, jadi kita sudah gratis nih lewat di sini. Nah, jadi ini kebetulan juga ditutup nih guys, kiri kanan ini di sebelah kirinya ya, karena lagi dibangun jembatan duplikasi untuk tol Kapuasnya atau jembatan Kapuasnya. Nah, karena ini adalah salah satu perencanaan pemerintah daerah untuk merampungkan di tahun 2025 jembatan duplikasinya bisa digunakan. Semoga saja lancar ya guys, kita doakan bangunan duplikasi jembatannya kokoh dan baik. Nah, jadi kita berharap dengan adanya jembatan duplikasi ini bisa mengurangi kemacetan guys, karena juga jembatan tol Kapuas ini atau jembatan Kapuas ini sudah lama guys, sudah 25 tahun ke atas ya. Setahu saya kalau jembatan udah 25 tahunan itu sudah layak untuk direnovasi, atau mungkin ya harus ada penggantinya, karena resikonya ya guys sangat berbahaya sekali. Bangunan sudah tua, apalagi misalkan keamanan yang seperti ya, bisa kita lihat atau kita dengar biasa ada yang iseng-iseng atau yang jahil ya, orang-orang yang jahil yang suka mengambil skrup-skrup yang ada di jembatan. Nah, itu bahaya sekali guys untuk keselamatan kita bersama. Nah, ini jembatannya, ini kita mau naik jembatannya ini, kalian bisa lihat sendiri lumayan macet guys, padahal kita sudah bangsi ya, sudah kita wanti-wanti agak awal turun, tapi masih macet guys, karena memang di sini bentuk jalannya ini menguncup guys. Jadi ya, banyak kendaraan mobil ini yang ada 2 jalur, ada yang 3 jalur. Jadi kita yang motor ini ya harus pandai-pandai ya, pandai-pandai mengalah. Kemudian kita juga harus pandai nyelip ya guys, nyelip dengan yang pakai etika ya, jangan kita liar ya, nanti kasihan dengan kendaraan yang lain, harus beretika. Nah guys, jadi jembatan ini memang sangat panjang sekali, kalian bisa lihat kalian bisa lihat. Nah, jadi saya sangat berhati-hati nih kalau misalkan di jembatan, karena juga situasinya ini habis hujan guys. Tapi karena cuaca panas, jadi cepat kering aspalnya. Nah, tapi tetap kita harus waspada, takut ban slip atau apa ya. Nah, kita menaiki jembatan Kapuas ini. Nah, di sini guys kita juga sebenarnya bisa di sebelah kiri itu guys, untuk pejalan kaki, untuk sepeda bisa lewat di sebelah kiri guys. Nah, tapi karena tidak terlalu macet, kita ambil jalur aman aja nih, biar kita pemandangan luas juga nih, kita ambil di jalur kendaraan bermotor di sini. Nah, kalau di sini komunitas-komunitas yang bersepeda itu mungkin sekarang sudah sedikit ya yang pakai sepeda ya, yang untuk kebutuhan apa sehari-hari ya, biasanya untuk komunitas atau hobi yang menggunakan sepeda atau pejalan kaki. Nah, jalan kaki juga udah jarang nih guys kita temui. Kalau kita dulu ya sering ya pakai sepeda, seru ya, misalkan pergi sekolah jalan itu pakai sepeda enak sekali. Nah, jadi ini jembatannya masih lumayan bagus guys, masih ya kalau bisa dibilang jembatan ini termasuk jembatan yang pembangunannya menurut saya ya ini termasuk berhasil, karena 25 tahun ke atas masih bisa digunakan atau masih bisa digunakan untuk operasional masyarakat. Masih alhamdulillah tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, disinilah kita masuk ke wilayah Pontianak Timur guys. Nah, jadi jembatan ini adalah jembatan Sungai Kapuas. Nah, kenapa jembatan di sini ada 2 guys? Jadi yang ini Sungai Kapuas, nanti kita akan ketemu lagi nih guys, jembatan Tol Landak. Nah, jembatan Tol Landak itu juga sama guys, tapi tidak terlalu panjang ya.
Nah ini masih tahap pembangunan ya di sebelah kiri ini. Kenapa ditutup? Biar mungkin lebih aman untuk keamanan dan juga biar tidak mengganggu pemandangan ya guys. Nah di gerbang sebelah kiri ini adalah gerbang masuk ke Kampung Beting guys. Di sana adalah Kampung Arab guys, biasanya disebut Kampung Arab. Nah nanti kita coba jalan-jalan nanti ya guys di sana. Nah ini persimpangan 4 di sini kita harus waspada guys, hati-hati karena di sini biasanya untuk lalu lintas ini banyak yang melanggar guys. Coba kalian lihat itu. Padahal ini lampu merah ya. Nah, bisa saja sih kita maksakan untuk lewat, tapi kita harus patuh ya, kita memberi contoh. Kemudian juga berbahaya kalau misalkan ada yang sama-sama melanggar. Nah, tidak waspada nanti akhirnya bisa terjadi guys. Nah, di sini kita sambil menikmati suasana sore, awannya bagus ini guys. Jadi tidak khawatir kita perjalanan yang cukup jauh ini ya. Menurut saya cukup jauh, cukup melelahkan juga kalau misalkan di atas 20 sampai 40 km. Nah, sekarang kita tujuannya adalah 80 km. Nah, lumayan jauh guys. Jadi kita enjoy aja ya. Kalau capek kita bisa istirahat atau apa. Nah, ini lampu merah ya guys. Tetap waspada, kita lihat dulu. Ini udah habis belum antriannya? BBM kali. Nah, tuh masih ada yang nyerobot guys. Ya. Nah, jadi di sebelah kiri ini guys sebenarnya ada pembebasan lahan guys, karena akan dibuat jalur 2 ya untuk jalannya, tapi masih mungkin ada beberapa masyarakat ataupun masih ada beberapa tanah yang belum bisa dibebaskan. Nah, itu juga jadi kendala untuk pemerintah daerah guys, karena harus ganti rugi ya. Wah, enak sekali nih guys. Di kiri kanan ada pohon, sejuk pemandangannya. Nah, biasanya ramai guys di sini guys, macet. Tapi karena jamnya ini belum jam-jam rawan macet, jadi lumayan lancar nih guys. Ini kecepatannya lumayan ya guys, tidak kita ini sekitar 60-an. Nah, karena juga kendaraan-kendaraan lain juga pada slow-slow nih. Enak kita slow-slow aja biar kendaraan awet, bensinnya awet. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love. Nah guys, sekarang kita memasuki kawasan dimana kita akan menaiki jembatan tol Landak atau jembatan Sungai Landak. Nah, jadi ini udah 2 jalur ya, karena ini udah rampung duplikasinya. Karena di sini dulu nih guys yang duplikasi sekitar beberapa tahun yang lalu. Nah, ini lumayan jembatannya, tapi ini juga menurut saya ya guys, konstruksinya kurang bagus guys menurut saya ya, karena pas kita naik jembatan ini seperti ada gundukan guys, jadi nggak enak nih kendaraan kita, seperti ya apa ya, kayak kaget gitu ya, hentakannya kuat ya di ban kita, jadi bisa rusak guys ban motor kita, apa shocknya bisa rusak guys, sama apa roda-rodanya guys ya. Nah, jadi ini menurut saya ya alhamdulillah lah ada duplikasi yang mengurangi kemacetan di sini, karena di sini kendaraan besar, kendaraan kecil semuanya terfokus di sini guys, karena tidak ada jalur lain lagi. Karena tadi ada yang di persimpangan 4 tadi, di situ adalah belokan untuk di jembatan tol 2-nya guys, atau jembatan alternatif yang tol Kapuas yang keduanya. Nah, jadi ini kita memasuki daerah Pontianak Utara. Nah, ini
Ini biasa disebut dengan Jalan Siantan guys, atau Jalan Katulistiwa ya guys, kalau tidak salah ya. Kita akan belok kiri nih. Nah jadi saya rekam nih guys, saya rekam untuk berkendaraan ini sepanjang jalan. Nah ini terpotong ya guys tadi. Kita memasuki jalan ini, kita langsung ada di posisinya di menara, bukan menara ya, maksudnya di Tugu Katulistiwa nih. Kalian bisa lihat sebelah kiri ya. Nah jadi kita memasuki kawasan Tugu Katulistiwa. Nah jadi saya menghemat baterai ini guys. Jadi kebetulan ini juga pertama kali saya ngevlog di jalan dengan full time nih guys. Jadi agak sedikit khawatir. Nah jadi memang harus sedia memori ataupun ya sedia baterai untuk action cam yang saya pakai ini, GoPro. Nah ini juga udah masuki kawasan yang berikutnya nih guys. Nah ini udah di terminal ini guys, apa ya? Ya kita sudah memasuki terminal Batu Layang guys. Ya ini udah masuk ke kabupaten atau Kabupaten Mempawah ini guys, karena sudah masuk wilayah Jungkat ini guys. Nah perjalanan ini lumayan lancar guys, karena kalau sudah melewati gerbang Batu Layang ini kemacetan biasanya sudah kalau siang ya. Kalau siang itu lumayan tidak macet lagi. Nah jadi bukan jembatan ya, maksudnya tadi terminal yang kita lewati tadi, Batu Layang itu adalah terminal yang utama dulu ya guys, untuk angkutan orang ya, misalnya kan kayak bus ataupun kendaraan-kendaraan lain itu biasanya singgah tuh guys di terminal Batu Layang. Tapi sekarang sudah tidak beroperasional lagi karena sudah banyak kendaraan pribadi guys. Nah ini kita udah masuk di wilayah Jungkat ini guys ya. Jalannya kalian bisa lihat sendiri, terpotong-potong ya guys, sorry ya. Jadi next time saya akan lebih memperbaiki vlog motornya kalau bisa full time ya. Nah ini jalannya memang benar-benar mulus ya, tapi ada beberapa lubang guys. Tadi saya sempat kena ban motornya, kena lubang, jadi ya sangat beresiko sebenarnya ya untuk performa ban. Saya juga kebetulan baru dari bengkel servis ban motor, dari pelaknya sampai kelaharnya ya. Ya kelahar ya, disebut kelahar, biasa orang bengkel nyebutnya kelahar ya. Itu pecah guys, jadi kita ganti biar nggak goyang. Takutnya kalau goyang kuat bisa melekat guys. Jadi kita harus ganti, tidak mahal sih ya, sekitar 30-40 ribuan gitu. Yang penting kita harus dalam keadaan fit kalau misalnya kita perjalanan jauh. Nah ini guys wilayah ini mau masuk wilayah Peniti ini guys ya. Nah itu kalian bisa lihat pohon kelapa banyak nih guys di sini guys. Nah keren sekali. Nah, hati-hati kita kalau misalkan ada kendaraan yang di depan yang mau belok ke kanan, karena posisinya ini laju lumayan nih guys, sekitar 60 ke atas nih, 60 sampai 80 ya. Saya tidak melebihi 80 kecepatan karena santai aja nih guys. Jadi performa motor juga, karena motor saya ini adalah motor yang lumayan sudah lama, jadi kita harus seimbang membawanya, jangan sampai kita paksakan mesinnya. Kalau sampai 100 atau apa gitu ya bahaya ya, berisiko bukan hanya kecepatan tapi ada keseimbangan. Kemudian juga dalam pengereman kita harus seimbang nih guys dalam berkendara. Yang penting enjoy ya guys, salam satu aspal. Jadi ini bukan tentang seberapa jauh jarak yang kita telah tempuh, tetapi seberapa besar yang kamu telah lewati dan menghargai orang lain. Nah, menghargai mungkin di jalan raya ini kita harus beretika ya guys. Ada cerita di setiap kilometer, ribuan lubang yang dilewati dan banyaknya tambalan roda-roda yang akan menjadi saksi begitu kejamnya jalan kehidupan. Ya, semangat guys. Jadi kita harus pandai serta sabar dalam menjalaninya. Nah jadi kita kalau bermotor ini guys, kita memang harus stabil ya guys. Nggak boleh labil, tapi harus stabil. Nah makanya berkendaraan itu harus dewasa ya, dimana kita harus bisa mengalah, dimana kita harus bisa mendahului dengan perhitungan-perhitungan yang baik ya. Keren banget nih guys jalannya, seperti
seperti di luar negeri ini guys. Jalannya lurus, enak, tidak ada hambatan. Iya, kita belok kiri nih guys. Tikungannya lumayan nih tajam, tapi tidak setajam tikungan Valentino Rossi. Nah, di sini juga sebenarnya guys rawan kecelakaan ya, karena banyak kendaraan-kendaraan itu yang karena jalannya enak seperti ini biasanya tancap gas guys, terutama mobil-mobil besar nih, kita ngeri banget ya. Jadi kalau ada mobil besar kita harus ngalah nih. Tapi kalau prinsipnya kalau pakai kendaraan bermotor, kalau saya ya guys, kalau misal kalau mau cepat sekali, karena kita tidak disalip lagi. Jadi posisi kita cepat, misalkan kita cepat itu nanti apa ya, kita paling depan guys, jadi tidak ada hambatan lagi. Tapi kalau misalkan separuh antara cepat antara enggak, antara cepat antara enggak, itu bahaya sekali guys. Nanti kita disalip lagi, nanti kita balik lagi. Nah, pertama kan kita nggak usah berhenti sih kalau misalkan standar ya. Nanti kita disalip lagi, nanti kita kejar lagi kan. Jadi ribet, jadi kejar-kejaran, bahaya. Apalagi kalau misalkan kita disalip, kita emosi nih, lalu jiwa mudanya keluar. Oke, sambil menikmati perjalanan, melewati jembatan-jembatan kecil, kemudian juga ada pohon-pohon, kemudian rumah-rumah warga yang tertata rapi guys di kiri kanan. Ya, makanya saya suka nih nge-vlog kalau misalkan di perjalanan yang enak seperti ini guys. Suasananya enak banget. Kalau misalkan mau perjalanan itu memang enaknya kita tidak melawan matahari ya guys. Kalau misal matahari di depan itu silau banget guys. Jadi usahakan cuacanya bisa tidak menyiksa diri kita ya. Kalau misalkan di depan matahari itu silau banget, nah, kalau bisa kita pakai helm yang ada kaca hitamnya ya, biar nggak silau. Oke. Nah, ini kita di depan kita ada satu kendaraan motor, ya. Wow, nggak pakai helm deh ya guys, nggak sakit matanya ya. Kita aja kalau misalkan sebentar buka kaca helm itu udah sakit ya, kena debu ya. Itu heran juga ya, kalau kok bisa nggak pakai helm, nggak pakai pelindung mata, itu kok bisa kuat ya. Kasihan matanya, ntar bisa katarak kok. Iya, kita sambil menikmati suasana ini, jalannya enak banget. Ini jembatan lagi nih guys. Masjidnya bagus guys di sebelah kanan. Nah, ini kita udah deket nih guys dengan pasar Jungkat ya. Nah, Jungkat ini adalah salah satu desa ya, desa yang memang benar-benar menakjubkan, karena di sebelah kiri kanannya itu rame guys kalau misalkan di hari-hari tertentu, karena nanti kita melewati pasarnya guys. Nah, di situ juga ada masjid guys. Misalkan kita dalam perjalanan ya mau sholat ataupun mau istirahat, bisa di masjid guys. Enak masjidnya guys, karena bersih juga, terawat. Kemudian juga parkirnya enak guys, baik mobil ataupun motor. My body is the engine, I'm never second guessing. I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way,
Nah guys, sekarang kita berada tepat di Jalan Raya Desa Jungkat guys. Nah di sebelah kiri ini kita melewati Polsek Jungkat ya guys. Nah, jadi ini tidak jauh lagi kita akan mendekati pasar Jungkat guys. Nanti ada jembatan ya. Nah, kita melewati jembatan itu baru masuk pasarnya guys. Nah jalan kiri kanan ini kalian bisa lihat banyak bangunan. Toko-toko Indomaret juga sudah ada di sini, lumayan perkembangannya ya guys di sini ya masyarakatnya. Kafe-kafe juga sudah banyak di sini guys, tapi saya belum pernah singgah ya, nggak sempat ya singgah. Nah ini jembatannya kita harus hati-hati di sini karena lumayan sempit ya, jadi kita tidak bisa sembarangan untuk nyalip atau memotong kendaraan karena banyak yang nyebrang nih kiri kanan nih. Waspada, hati-hati, takutnya kita nabrak, wah jadi berabe kita guys. Nah jadi ini rame banget nih guys. Nih kalian bisa lihat di sebelah kiri ini yang pada belanja nih masyarakat Jungkat di sini. Nah ini maaf guys saya lewat sebelah kiri nih karena udah sempit jalannya tadi ya. Tapi kita pun pelan nih, nggak laju ya. Nah di sini Desa Jungkat ini sebenarnya termasuk adem ayem ya masyarakatnya. Cuma di sini kalian bisa lihat banyak nggak pakai helm ya kendaraan. Nah biasanya prinsipnya mereka ini beranggapan mereka cuma deket ya pakai kendaraan, jadi nggak pakai helm, nggak pakai perlengkapan aksesoris motor, maksudnya helm dan yang lain-lainnya untuk keamanan dan keselamatan, safety-nya ya. Nah, karena beranggapan ya mungkin deket kayak gitu, tapi padahal yang melewati jalan raya itu ya seharusnya kita harus pakai helm ya, takutnya terjadi apa-apa mewanti-wanti ya. Tapi kita tetap selalu berdoa tetap selamat ya, harus yakin ya. Nah jadi ini Jalan Jungkat ini kiri kanannya ada gang nih guys. Saya juga belum pernah dimasuk kiri kanan ini gangnya guys. Nah ini depannya nggak pakai helm nih guys. Waduh mau belok lagi, lampu sennya dadakan. Nah itu yang bahaya ya guys. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan kendaraan di depan. Kita harus juga ya kalau lampu sen juga kita harus sesuaikan juga dia mau belok kemana nih, posisinya di mana dia. Kita harus benar-benar waspada karena biasanya ada yang dadakan atau apa ya. Nah itu yang jadi bahaya ya guys, jadi perlu kita ingat itu. Nah ini jalannya enak banget nih guys, jadi kantor pemerintahannya ada di sini guys, di sebelah kiri nanti kita melewatinya. Di sini juga ada wisata lokal guys, yaitu Jungkat Beach. Nanti kita kapan-kapan ngepok di sana guys. Nah ini sebelah kiri ini ada kantor desanya guys. Nah kita memasuki jembatannya. Oke keren banget ya guys. Jadi sampai di sini dulu guys vlog saya kali ini bermotornya Ride on the Way. Nah, jadi semoga bisa menghilangkan rasa jenuh ya. Kemudian bisa juga mengobati rasa rindu dan kangen yang mungkin yang asli Kalbar kemudian merantau melihat vlog ini ya, mungkin bisa mengobati kangen ke kampung halamannya ya. Oke sampai jumpa, terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe ya channel saya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.